तिष्ठ तिष्ठ हम बेहम. Halo sahabat, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan SLNT TV. Terima kasih sahabat semua sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLNT TV. Kali ini SLNT TV akan berkisah tentang sebuah film yang berjudul Boot Police. Film ini menceritakan tentang dua saudara yang bekerja sebagai pengusir hantu. Mereka mewarisi dari pekerjaan ayahnya, walau terkadang mereka menipu pasien-pasiennya. Hingga mereka menemukan kasus yang sesungguhnya dan mengharuskan mereka menyelesaikan semuanya dengan baik dan menyelamatkan nyawa mereka serta teman dekat mereka. Seperti apa kisah selengkapnya? Berhasilkah mereka berdua menjalankan misi-misinya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Dua pengusir hantu dipanggil oleh sebuah keluarga yang khawatir akan keadaan putrinya bernama Guli yang selalu menjerit-jerit di kamar hingga mereka terpaksa meletakkan anak mereka di sebuah kamar tersendiri. Tapi saat orang tua si gadis tersebut tidak ada, mereka menemukan sebuah kejanggalan dan mereka tahu kalau gadis tersebut mengatakan ia berpura-pura kesurupan karena orang tua mereka menginginkan menikahkannya padahal ia mau melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya mereka bekerja sama dan membuat orang tua gadis tersebut sadar dan mau menyetujui anaknya kembali melanjutkan pendidikannya. Dua pengusir hantu itu adalah kakak beradik yang bernama Chiraunji yang biasa dipanggil Ciku dan memiliki seorang kakak yang bernama Viboti. Mereka melanjutkan pekerjaan ayah mereka yang bernama Ulat Baba. Mereka tinggal di dalam sebuah van dan berkeliling untuk menolong orang-orang yang berurusan dengan dunia arwah atau dunia lain. Mereka tiba di sebuah karnival hantu. Di sana Viboti melancarkan aksi menipunya, sedangkan Ciku lebih suka membaca buku yang diberikan oleh ayahnya sebelum ia meninggal dunia. Akan tetapi saat mereka berselisih paham dan sedikit bertengkar, mereka malah bertemu Inspektur Cedial yang mau menangkap mereka. Viboti mengalihkan perhatian Cedial sedangkan Ciku menunggu di mobil. Saat menunggu kedatangan Viboti, ia menemukan seorang yang menyamar menjadi ayahnya dan mencoba menipu seorang wanita. Tidak terima ayahnya dicemarkan nama baiknya, ia langsung mendekati pria tersebut dan menghajarnya. Hingga pria tersebut akhirnya berlari, kemudian Ciku menjelaskan pada wanita itu kalau ia adalah anak ulat baba dan melanjutkan pekerjaan ayahnya. Wanita yang bernama Maya tersebut mengatakan ia tinggal di daerah Dharamsala dan memiliki perkebunan teh silawar warisan dari kedua orang tuanya. 27 tahun yang lalu, Ulat Baba berhasil menyingkirkan Ki Candi yang mengganggu seluruh warga dan pekerja teh di perkebunan tersebut. Kini Kacikadi kembali muncul hingga Maya hampir saja mengalami kebangkrutan karena semua pekerjanya tidak mau lagi bekerja di perkebunan miliknya. Mendengar cerita Maya, Ciku mengingat kata Ki Candi yang pernah ia baca dari buku ayahnya. Ia mengatakan itu adalah arwah yang berbahaya, hingga Ciku dan Viboti menerima pekerjaan tersebut. Maya memiliki seorang kakak perempuan bernama Kanika yang semenjak kedatangan Viboti dan Ciku sudah menunjukkan rasa tidak sukanya kepada mereka. Saat malam menjelang, semua warga dan pekerja masuk ke rumah masing-masing. Mereka takut untuk menghadapi teror-teror yang dihadirkan oleh Ki Candi.
Ciku mulai menyelidiki dengan bertanya lebih jauh pada Maya mengenai keadaan di desa saat ayahnya datang. Maya menjelaskan kalau ulat baba mempunyai seorang teman bernama Tuan Santu dan ia tinggal di sebuah kuil. Ciku dan Viboti mendatangi Tuan Santu di kuil. Mereka mengatakan kalau mereka adalah anak dari ulat babu dan bertujuan untuk membinasakan Kaci Kandi. Tuan Santu mengatakan Manju istrinya dulu telah dirasuki oleh Kaci Kandi dan ulat babu datang ke wilayah perkebunan, kemudian berhasil menolongnya. Lalu mengikat rohnya di dalam sebuah pot dan meletakkannya di dalam sebuah pohon besar. Sejak saat itu, gangguan Kaci Kandi tidak lagi mengganggu kehidupan masyarakat di perkebunan. Tuan Sandu menasihati Viboti dan juga Ciku untuk meninggalkan perkebunan karena roh Ki Candi sekarang lebih ganas dengan reinkarnasi dan ia menunjukkan kedua matanya yang hilang karena serangan Ki Candi. Ciku dan Viboti meninggalkan kuil melewati sebuah hutan dan Ciku melihat sebuah pohon tempat pot ditanam oleh ayah mereka saat Viboti terjatuh. Vitu mendekati pohon tersebut dan mengamati sekitar yang ada di pohon tersebut. Mereka menemukan sebuah pot yang berisi arwah Ki Candi. Tapi Viboti mempermainkannya hingga pot tersebut pecah dan menyebarkan abu di sekitar mereka. Viboti yang menemukan tulang di dalamnya malah melempar tulang tersebut dan mengatakan Ki Candi adalah ilusi dan tahyul. Suko yang merupakan anjing dari Maya membawa tulang yang dibuang oleh Viboti dan membawanya ke kamar Maya lalu menikmatinya di dalam kolong ranjang Maya. Tapi tiba-tiba Suko merasa ketakutan dan meninggalkan kolong tersebut kemudian berlari. Karena penasaran Maya menengok ke arah kolong ranjangnya dan ia sangat terkejut karena tulang tersebut mengeluarkan asap. Maya berlari meninggalkan kamarnya dan memanggil Ciku, kemudian Viboti. Setelah menceritakan semuanya, Ciku dan Viboti memeriksa kamar Maya. Ciku yang langsung membuka buku ayahnya untuk membaca mantra sedang Viboti memeriksa barang-barang pribadi Maya. Hingga ia tidak menyadari akar-akar telah menjalar di plafon kamarnya dan menghadirkan makhluk seram dengan mata yang memancarkan cahaya merah padam dan menghampiri Viboti untuk mencekiknya. Tapi ia diselamatkan di saat yang tepat karena Ciku berhasil mengakhiri ritual pembersihan arwah di kamar Maya. Hingga akar-akar yang menjalar di plafon dan dinding kamar Maya menghilang dalam sekejap. Ciku juga menggantung boneka yang telah dipasangi mantra dan diyakini bisa melindungi Maya saat di kamarnya. Ciku malah ingin mengadakan ritual seperti yang telah dilakukan oleh ayahnya dulu, tapi Viboti tidak menyetujuinya karena ia meyakini kalau semua itu adalah palsu. Viboti menangkap basah seseorang yang menyamar menjadi Ki Candi sedang memanjat tangga dan mengintip kamar Maya. Setelah tertangkap basah, ia berlari, namun Viboti segera mengejarnya hingga sampai di sebuah sawah. Ia berlari menemukan Ki Candi palsu yang ternyata adalah Hari, manajer Kanika dan malah bekerja sama dengan Kanika. Mereka mempunyai tujuan untuk menguasai perkebunan dan rumah orang tuanya. Mendengar itu, Viboti malah mengajaknya bekerja sama. Ciku yang tengah mempersiapkan semua keperluan untuk ritual yang akan dilakukan besok, tiba-tiba Viboti yang sudah mempunyai rencana dengan Kanika langsung menyetujui ritual yang akan dilakukan Citu besok malam. Akan tetapi ada seseorang yang telah melepaskan boneka yang dipasang oleh Ciku, hingga akar-akar ini kembali menjalar ke seluruh dinding rumah dan memasuki kamar Maya dalam sekejap. Hingga Maya terkejut terlebih saat ia melihat sosok menakutkan dengan mata berwarna merah menyala dan membuatnya pingsan. Ciku sedang menyiapkan ritualnya. Ia telah duduk di tengah-tengah lingkaran api, sedangkan Viboti juga mempersiapkan rencana yang telah disusun oleh Kanika dan juga Hari. Viboti langsung memberikan Ciku makanan yang mengandung obat tidur. Warga yang sengaja dikumpulkan sudah datang dan memenuhi lapangan. Ciku pun memulai ritualnya. Tapi tiba-tiba Ciku merasa sakit kepala dan mengantuk. Hingga akhirnya ia tertidur dan Viboti memulai rencananya dengan Kanika yang menakut-nakuti warga. Kanika menghidupkan speaker yang menghadirkan suara tertawa yang menyeramkan hingga warga semua ketakutan. Viboti mengatakan kalau Ciku telah tewas akibat Ki Candi. Ia juga mengatakan pada warga agar segera meninggalkan perkebunan agar bisa selamat dari Ki Candi. Semua orang di perkebunan tidak menyadari kalau Maya tengah dirasuki oleh arwah Ki Candi.
Namun, dalam keadaan setengah sadar, Maya melangkah mencoba meninggalkan kamar. Tapi kebetulan Ki Candi lebih besar hingga Maya tak bisa mengendalikan diri. Ia tergeletak di lantai dan tulang-tulangnya seakan beradu serta jiwanya telah sepenuhnya dikuasai oleh Ki Candi. Kanika, Hari, dan Viboti segera merayakan kemenangan mereka. Tapi Kanika ternyata menipu Viboti dan ia sama sekali tidak memberikan uang yang ia janjikan. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba Ciku datang dan sudah mendengar semua pembicaraan mereka, dan Viboti lebih terkejut lagi ketika melihat Inspektur Shadikal menangkap Citu dan memborgol tangannya. Citu dan Viboti dibawa ke Shadikal meninggalkan perkebunan. Ia mengatakan menangkap mereka untuk membalaskan dendamnya kepada ulet bulu. Tapi tiba-tiba kemudi setir tidak mampu dikendalikan, sehingga ia menabrak pohon. Melihat Shadikal pingsan, Citu dan Viboti melangkah keluar meninggalkan mobil mereka. Tapi Citu yang merasa kecewa terhadap kakaknya Viboti meninggalkannya seorang diri hingga mereka terlibat pertengkaran. Citu memutuskan kembali ke perkebunan, sedangkan Viboti bertujuan kembali ke kota dan menuju stasiun. Kanika dan Hari yang merasa sudah menguasai perkebunan memeriksa semua perkebunan, hingga mereka menemukan Maya yang tengah membenturkan kepalanya di pintu. Saat Kanika mendekati Maya, ia sangat terkejut melihat penampilan Maya yang begitu menyeramkan. Wajah pucat dan mata yang menunjukkan dendam membuat aura kejahatan keluar dari Maya, hingga membuat Kanika dan Hari berlari-lari. Viboti yang melangkah meninggalkan perkebunan kembali bertemu dengan seorang anak kecil yang biasa bermain dengan mereka. Ia menggendong anak kecil tersebut. Shadial yang telah sadar kembali mengejar Viboti. Tapi ia tidak melihat Viboti menggendong seorang anak, bahkan ketika Shadial mendekat, Viboti sambil mendorongkan pistol ke arah Viboti. Tapi tiba-tiba anak kecil tersebut pindah ke punggung Shadial dan mengambil foto serta menembaki ke segala arah hingga membuat Shadial ketakutan. Melihat kejadian itu, Viboti baru menyadari kalau hantu itu ada di sekitarnya. Ia mulai meningkatkan ingatannya. Ciku yang memiliki kebiasaan mengangkat bahu setelah kanan, saat itulah Viboti melihat sosok hantu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain termasuk Ciku. Maka ia memutuskan menyusun Ciku kembali ke pertemuan. Ricandi yang telah menguasai tubuh Maya berhasil membunuh Hari hingga membuat Kanika ketakutan dan bersembunyi. Ciku dan Viboti menemukan Kanika yang langsung menceritakan semua kejadian yang menimpa Maya. Tak berapa lama Ki Candi menarik tubuh Ciku dan langsung membantingnya. Ia selalu mengucapkan di mana Titlia. Ciku yang berusaha menyadarkan Maya mencoba berkata pelan-pelan kepadanya, tapi pengaruh Ki Candi telah kuat mempengaruhi tubuh Maya. Ki Candi yang marah langsung kembali melempar tubuh Ciku yang menyebabkan Ciku pingsan. Kini Ki Candi mendekati Viboti karena mencoba menolong Ciku. Viboti terus menjerit pada Ciku agar segera sadar. Setelah Ciku sadar, Viboti memintanya membaca mantra walaupun tanpa menggunakan buku ayahnya yang terjauh saat ia dilempar tadi. Hingga akhirnya ia berhasil membaca mantennya dan melepaskan tubuh Maya. Tapi tiba-tiba Viboti merasa sesuatu yang aneh pada dirinya dan ia merasakan panas di sekujur tubuhnya, dan Ciku merasakan kalau Ki Candi berada di dalam tubuh kakaknya. Ciku mencoba menyelamatkan kakaknya yang terus meracau mengatakan di mana Titlia. Ciku menghadapi Ki Candi yang merasuki kakaknya yang terus mencekik leher Ciku. Tiba-tiba Maya datang dan menyebut nama Titlia hingga Ricandi berhenti sejenak untuk mencekik Ciku. Maya meminta surat Ciku untuk mengetahui masa lalu Ki Candi. Maka dengan perlahan Ciku memegang wajah kakak-kakaknya. Di sana ia melihat gambaran seorang wanita yang sedang melayani tentara Inggris dan terdapat anak kecil yang dipanggil Titlia. Ciku terkejut karena ia mengenali anak kecil tersebut. Ciku melanjutkan kembali melihat masa lalu Ki Candi. Saat ibu-ibu Titlia diganggu dan mau diperkosa oleh tentara Inggris, hingga ia memukuli wajah tentara tersebut dan berlari membawa putrinya. Di tengah perjalanan di hutan, ibu Titlia mengamankan putrinya yang sebelumnya ia nyanyikan lagu kesukaan Titlia.
Setelah melihat putrinya bersembunyi, Ki Candi berlari tapi kedua tentara Inggris menemukannya dan membakar tubuh Ki Candi hidup-hidup. Hingga saat ini ia belum menemukan di mana putrinya Titlia. Ciku segera melepaskan tangannya di wajah Viboti. Ia mengatakan Viboti mengetahui di mana anaknya. Dengan cepat mereka semua menuju hutan tempat di mana Ki Candi dibakar. Ciku yang memegang batang pohon besar mengatakan bahwa Ki Candi yang bisa menemukan anaknya Titlia karena ia tengah bersembunyi. Ki Candi yang masih merasuk di tubuh Viboti kemudian bernyanyi. Nyanyian terakhir yang ia nyanyikan untuk putrinya. Tiba-tiba Titlia muncul dari belakang yang dipegang oleh Ciku. Ki Candi langsung memeluk tubuh Titlia dan melepaskan tubuh Viboti. Mereka sudah bertemu kembali dan mereka telah menemukan kedamaian. Ciku dan Viboti saling berpelukan, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi mereka dengan baik. Film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu. Wassalamualaikum.